Di pembahasan ini saya akan mengulas bagaimana cara membuat daftar isi yang benar dan cepat. Yang saya temui di lapangan ternyata masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara membuat daftar isi yang rapi. Untuk itu di pembahasan kali ini saya akan memberikan tips cara kerja yang cepat, benar, dan rapi. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Ini saya sudah berada di layar desktop. Langsung saja kita buka Microsoft Word. Ini saya perbesar layarnya dulu. Ini saya akan buat contoh daftar isi seperti skripsi. Biasanya kalau skripsi itu yang umum digunakan jenis tulisannya Times New Roman. Terus besar size-nya 12. Nah, oke. Sekarang kita mulai. Saya akan coba contohkan. Ini saya langsung ketik. Nah, biasanya kalau untuk judul itu di tengah. Terus biasa dia tebal, Ctrl B. Daftar isi. Backspace kasih ke kiri, enter satu kali, baru kita mulai ketik. Contohnya seperti halaman judul spasi. Ini biasa kalau kita buat daftar isi itu ada titik-titiknya. Nah, bagaimana kita isi titik-titiknya itu? Nah, pertama kita harus batasi dulu di mana batas berhentinya titik-titiknya. Ini di sini saya perbesar layarnya. L. Ini ada tanda L. Nah, ini yang akan kita pakai untuk membatasi garis titik-titik tadi. Ini saya klik saja. Ini saya klik. Ini ada sebanyak. Saya klik. Ini yang huruf L. Huruf L tempatkan di mana posisi batas garisnya. Misalkan saya tempatkan di nomor berapa? 13,5. Terus posisi tulisan nomor halamannya di 14. Ini 14. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut. Nanti kita akan cari ini ikon tab namanya. Hanya biasanya kalau barusan install Word-nya itu biasa tidak masuk ikonnya. Ini artinya berarti kita harus input dulu ikonnya. Ini. Sini klik kanan ada customize, klik saja. Terus di pilihan ini cari all comment ini. Ini artinya semua ikon-ikon di dalamnya ini akan muncul. Terus ketik saja T, nanti terus ke bawah, nanti cari tab. Mana ya? Nah, ini tab. Kalau sudah ketemu klik 2 kali saja. Oke. Nah, kalau sudah berarti ini sisa kita tekan tombol tab di keyboard, tab. Belum, kita belum setting. Saya ulang klik tabnya. Nah, ini tadi yang 13,5 sudah masuk di sini. Ini artinya batas titik-titik akan berhenti di mana. Terus 14 cm ini tempat posisi di mana kita menginput nomor halaman. Nah, sini ada terus titik-titiknya itu larinya ke arah mana? Tentunya pasti bagian kanan. Nah, ini berarti yang kita pilih right. Nah, ini bagian leader ini model titik-titiknya seperti apa? Nah, ini biasa yang dipakai saya pilih nomor 2. Klik set. Oke. Nah,
ini klik. Nah, sekarang kita tab. Oke, tabnya sekarang titik-titiknya sudah muncul. Situ tab lagi. Tab di sini biasa untuk penomoran halaman. Biasa 1 atau 2, 3. Tapi karena halaman judul biasa deskripsi itu tidak ada halamannya, berarti dia kosong saja. Lanjut enter. Misalkan saya ketik lagi persetujuan pembimbing. Nah, sudah seperti ini, kita sudah setting batasnya, sudah enak. Sisa kita tap-tap saja. Tap lagi, terus enter. Terus saya ketik lagi misalnya persetujuan untuk menempuh ujian. Tap lagi, terus tap lagi, enter. Terus habis itu misalkan abstrak, tap lagi. Nah, biasa abstrak ini dia berada di posisi I1, posisi I untuk halaman. Terus kata pengantar, tap lagi, terus tap lagi. Misalkan dia berada di I berapa, ini saya isi I3. Nah, sudah. Terus daftar isi, tap lagi. Misalkan dia berada di 5. Nah, oke. Terus bab 1. Nah, ini lagi. Kalau sudah masuk di bab 1 ini kalau kita mau tab sudah tidak bisa. Ini dia akan langsung jadi titik-titik. Nah, solusinya supaya tab kosongnya itu berfungsi, kita harus bikin lagi. Ini lagi, kita kembali lagi ke sini. Pakai yang ini. Pakai left tab. Kecil dulu layarnya. Misalkan batasnya di ini 1,5. Terus posisi tempat untuk mengetiknya di nomor 2. Nah, oke. Kalau sudah begini, tab, ketik misalkan bab 1, titik, tab lagi. Nah, sudah. Misalkan pendahuluan. Habis itu tab lagi, misalkan dia pendahuluan halaman 1. Nah, oke. Terus ini misalkan habis, biasakan dalam skripsi itu habis bab 1 pendahuluan itu ada subjudul lainnya. Misalkan 1.1, dia latar belakang. Berarti posisinya di sini sisa tab. Sini 1.1. Ah, ini kalau ini tidak akan cukup. Berarti yang ininya kita akan ulang dulu. Ini kita akan perpanjang sedikit ke sini seperti ini. Nah, ini prosesnya saya ulang dulu. Nah, ini berarti saya harus kasih maju ke depan sedikit tabnya. Nah, biar di situ kayaknya cukup. Tulis pendahuluan. Terus tab halaman 1, enter, tab lagi. Nah, di sini subjudulnya 1.1. Tab lagi, misalkan latar belakang. Nah, di situ tab lagi, halaman 1, enter. Nah, di sini tab lagi. Nanti biasanya kalau sudah ada tanda 1.1 yang pertama, 1.2-nya itu biasanya otomatis. Coba kita tes. 2, tab, nah, ketik rumusan masalah. Tab lagi, misalkan halaman 4, enter. Ternyata tidak berfungsi. Tapi tidak apa-apa, ini yang penting kita sudah kasih batas tabnya tadi. Tetap kita mengetik sudah enak. Sisa kita posisikan di mana letaknya masing-masing. 1.3. Tab lagi, misalkan tujuan dan manfaat. Situ tab lagi,
tab, misalkan halaman 6. Oke, enter. Nah, sekarang kita masuk bab 2. Nah, di sini kita sudah tidak capek setting-setting lagi, sisa kita main tab-tab karena di atas kita sudah setting dulu. Ini tab 2 titik, tab lagi, tinjauan pustaka, tab lagi, misalkan ini halaman berapa, tinjauan pustaka misalkan halaman 7. Nah, terus ini tab lagi, misalkan ini ada poin, ada subjudul lagi di sini 2.1 tab, misalkan apa, tulis saja pengertian sosiologi hukum, tab, misalkan dia halaman 7. Nah, ini saya perbaiki dulu, misalkan dia halaman 8. Nah, enter lagi, tab 2.2, tab lagi, misalkan apa ya, misalkan ini objek utama kajian sosiologi hukum, tab lagi, misalkan dia nomor 9. Nah, terus misalkan misalkan di sini ada subjudulnya lagi. Nah, ini sisa kita tambah lagi, berarti ya, misalkan A. Nah, di sini kita akan batasi lagi, bikin left tab lagi, kita batasi, misalkan di sini batas menulis ya, oke. Ini habis itu tab, sisa kita tulis misalkan karakteristik sosiologi hukum. Nah, tab lagi misalkan 10. Nah, di sini sudah ada misalkan B. Ketik lagi, misalkan peran karakteristik sosiologi hukum. Tab lagi misalkan halaman 11. Nah, enter lagi. Misalkan dari 2.2 itu masih ada 2, misalkan dari 2.2 ini masih ada 2.3 lagi. Nah, sisa enter, tab lagi 2.3. Nah, mungkin dia apa 2.3? Itu bahan bakar minyak. Tab lagi misalkan halaman 12. Nah, terus misalkan bab 3. Nah, ini sudah semua, yang penting sudah tersetting dari awal, sisa dilanjutkan sampai selesai. Jadi ini kalau bagi yang mengikuti dari awal pasti cepat akan mengerti, karena sebenarnya ini kalau boleh dibilang ini pelajaran SMA. Ini SMA sudah belajar. Saya kira bisa dimengerti. Ini saya anggap sudah selesai. Sekian dari saya. Nanti kita bertemu lagi di video-video berikutnya.